saya Yonathan Gunawan dengan NIM 19220417 dari kelas 19 7A 24. Di sini saya mengambil temanya itu penjaga ciptaan Allah, dan saya mengambil ayat yaitu Kejadian 2 ayat 15 yang berisi Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Selanjutnya ada pendahuluan. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan sangat baik. Semua ciptaan Allah memiliki nilai dan tujuan masing-masing. Namun saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, seperti pencemaran, penebangan hutan liar, dan penumpukan sampah. Oleh karena itu, sebagai manusia dan orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Pengertian menjaga ciptaan Allah yaitu adalah manusia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk merawat, memelihara, dan melestarikan alam semesta. Manusia bukanlah pemilik bumi, melainkan pengelola yang dipercayakan oleh Allah. Dengan menjaga ciptaan, manusia menunjukkan ketaatan dan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Dasar Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa bumi adalah milik Tuhan. Pada Kejadian 2 ayat 15, manusia diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Serta pada Mazmur 24 ayat 1, bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Selanjutnya Amsal 12 ayat 10, orang benar memperhatikan kehidupan hewan. Kesimpulannya adalah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa menjaga alam adalah perintah Tuhan dan bukan pilihan. Itu tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan. Sebagai penjaga ciptaan Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, kedua, tidak merusak alam secara berlebihan, ketiga, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, keempat, menghargai kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan, kelima, tanggung jawab ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih. Apa sih dampak jika ciptaan tidak dijaga? Jika manusia tidak menjaga ciptaan Allah, maka akan timbul berbagai dampak negatif, seperti yang pertama, terjadinya banjir dan tanah longsor, kedua, pencemaran udara dan air, ketiga, kepunahan hewan dan tumbuhan, keempat, menurunnya kualitas hidup manusia, yang terakhir, kerusakan alam juga menunjukkan sikap tidak taat terhadap perintah Tuhan. Contoh sikap nyata sebagai penjaga ciptaan Allah. Beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, kedua, mengurangi penggunaan plastik, ketiga, menanam dan merawat tanaman, keempat, menghemat air dan listrik, kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah, dan terakhir, tindakan kecil ini memiliki dampak besar bagi kelestarian alam. Peran orang Kristen dalam menjaga ciptaan. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam menjaga ciptaan Allah. Iman kepada Kristus harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menjaga alam, orang Kristen menunjukkan kasih kepada Allah, sama manusia, dan seluruh ciptaannya. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu menjaga ciptaan Allah adalah bentuk kasih dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Alam bukan hanya untuk dinikmati saat ini, tetapi juga harus diwariskan kepada generasi yang mendatang. Iman yang sejati tidak hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan perbuatan nyata. Kesimpulannya adalah sebagai penjaga ciptaan Allah, marilah kita setia merawat dan melestarikan alam yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan menjaga ciptaan, kita memuliakan nama Tuhan dan menunjukkan iman dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ayat penutupnya adalah 1 Timotius 4 ayat 4, segala sesuatu yang dijadikan Allah itu baik. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan video dan implementasinya. Ya, terima kasih. Di sini saya melakukan pembersihan pada selokan. Lihat di selokan tersebut banyak sampah-sampah yang menumpuk. Saya mengambil dan menaruhnya di kantong plastik.
Yang mana merah? Bahan pertama yang harus disiapkan itu adalah pupuk. Lalu yang kedua sendokan, yang ketiga wadahnya, lalu tanamannya, dan yang terakhir itu adalah air. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke aplikasinya. Di sini tuh pertama kita buka pupuk ya, siapkan wadahnya yang mau diisi dengan pupuk. Kita ambil pupuknya dengan sendok, kita tuang dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Lalu apabila setengah pupuknya, kita masukkan tanamannya biar masuk ke dalam, lalu kita timpah lagi dengan pupuknya sampai tertutup akarnya. Lalu wadah yang berikutnya juga kita ulangi seperti yang pertama tadi, kita masukkan pupuknya dikit-dikit, lalu nanti bisa udah setengah baru kita masukkan tanamannya. Di situ kita masukkan pupuk lagi sampai akarnya tertutup. Langkah ini diulangi terus sampai wadah terakhir, sampai semua wadah itu terisi dengan pupuk dan ditanam dengan tanaman yang ada. Nah, di sini wadahnya sudah selesai semua diisikan ya dengan pupuk dan tanaman. Selanjutnya itu kita tuang dengan air satu persatu biar tanamannya itu menjadi tumbuh sehat dan sempurna. Kita kasih air dikit-dikit, satu wadah dengan wadah yang lainnya kita kasih juga airnya.
Ya, dan selesai video project agama ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.